Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan saya, Pak Khairul, yang akan menemani pembelajaran kalian tentang materi-materi yang ada di IPS kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Sudahkah kalian mencari tahu apa arti dari pluralitas? Kalau belum, simak penjelasan saya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya dihuni oleh berbagai suku bangsa. Mulai dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali suku, etnis, agama, pekerjaan, dan lain sebagainya. Keberagaman itu disebut juga sebagai pluralitas atau kemajemukan. Jadi, pluralitas atau kemajemukan itu disebut juga keberagaman. Selain pluralitas, ada pula konsep lain, yaitu konsep multikultural, yang merupakan masyarakat dengan anggota terdiri atas berbagai golongan, suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Yang pertama, pluralitas masyarakat Indonesia dilihat dari perbedaan agamanya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, kalian harus mengerti 6 agama ini ya, terutama kitab-kitabnya, hari besarnya, serta tempat ibadahnya. Baik, kita bahas 6 agama yang ada di Indonesia ini. Yang pertama adalah agama Islam. Nama kitab sucinya adalah Al-Quran. Ya, ibadahnya, tempat ibadahnya adalah masjid. Hari besarnya adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah agama Kristen Protestan. Kitab sucinya Alkitab. Tempat ibadahnya adalah gereja. Hari besarnya adalah Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian yang ketiga adalah agama Katolik. Nama kitabnya juga adalah Alkitab. Tempat ibadahnya juga di gereja. Hari besarnya adalah Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama yang keempat adalah agama Hindu. Nama kitab sucinya adalah Weda. Tempat ibadahnya adalah Pura. Hari besarnya adalah Hari Nyepi, Hari Saraswati, dan Hari Pager Besi. Kemudian agama Buddha. Nama kitab sucinya adalah Sri Tripitaka. Kemudian tempat ibadahnya adalah Tripitaka. Kemudian tempat ibadahnya adalah Vihara. Hari besar keagamannya adalah Hari Waisak, Hari Asyada, Hari Gadina. Kemudian yang keenam adalah agama Konghucu. Kitab sucinya adalah Sisucing. Kemudian tempat ibadahnya Litang atau Kelenteng. Hari besarnya keagamannya adalah Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gomeh. Tentang agama Konghucu ini ada yang menarik yang perlu kita ketahui, bahwa agama Konghucu ini bisa diakui di Indonesia itu karena peran penting dari presiden kita, yaitu Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, karena beliau mengakui agama Konghucu sebagai agama yang diakui di Indonesia. Makanya Bapak Gus Dur ini diberi gelar Bapak Pluralisme Indonesia, karena agama beliau adalah Islam, tapi beliau mengakui agama Konghucu sebagai agama yang diakui di Indonesia. Itu salah satu yang perlu kalian ketahui. Berikutnya adalah perbedaan budaya.
terdapat sejumlah penyebab perbedaan budaya, yaitu yang pertama, keadaan geografis, yang kedua, pengaruh kebudayaan asing, ketiga, keadaan iklim. Inilah yang menyebabkan budaya di setiap wilayah di Indonesia itu berbeda-beda. Kemudian perbedaan suku bangsa, yaitu sensus pada tahun 2010 bahkan mencatat terdapat 1128 suku bangsa di Indonesia. Beragamnya suku bangsa dan kebudayaan di Indonesia akan menimbulkan seni budaya yang berbeda dari setiap daerah tersebut. Kemudian yang keempat, perbedaan pekerjaan. Karena berbagai sektor lapangan usaha di Indonesia mengakibatkan terdapat beragamnya pekerjaan di Indonesia. Tenaga kerja ada yang bekerja di sektor usaha formal dan ada yang bekerja di sektor usaha informal atau non formal. Ya, ini yang penting yang harus kalian ketahui dan harus kalian perhatikan, yaitu mewujudkan masyarakat multikultur. Kita ketahui bahwa saat ini sangat riskan sekali konflik yang terjadi di masyarakat, terutama mengenai perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan agama, gesekan antar agama, ya, ini sangat riskan sekali terjadinya konflik. Maka kalian perlu mempelajari pluralitas masyarakat Indonesia agar perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini bisa membawa kemajuan, bisa menjaga kesatuan negara Republik Indonesia, agar kita bisa saling hidup berdampingan antara satu dengan yang lain, antara agama satu dengan yang lain. Itu kita bisa hidup berdampingan, saling membantu, saling tolong-menolong tanpa harus terjadi konflik. Oke, masyarakat multikultural adalah masyarakat Indonesia yang mengakui adanya beragam keunikan budaya di Indonesia. Masyarakat yang mengakui adanya perbedaan tetapi tidak mengekang kelompok lain. Nah, ini yang harus kalian ketahui, bahwa kita ini berbeda dengan yang lain, tapi bukan berarti kita membatasi kelompok lain atau mendiskriminasikan kelompok lain. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ini adalah salah satu contoh membatik merupakan pendidikan multikultural sebagai wujud adat, kebiasaan, atau tradisi suatu daerah. Peran dan fungsi keberagaman budaya. Perbedaan budaya bukan sebagai hambatan terciptanya persatuan bangsa. Jika dikelola dengan baik, keberagaman budaya menjadi kekuatan bagi pembangunan nasional. Apa peran keberagaman budaya? Yang pertama adalah saling melengkapi hasil budaya. Nah, yang kedua adalah sebagai daya tarik asing untuk datang ke Indonesia untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mau dan wajiblah hukumnya menjaga adat istiadat yang ada di Indonesia. Kemudian mengembangkan budaya nasional agar bisa terkenal atau bisa dikenal oleh masyarakat dunia. Menanamkan sikap toleransi, ini yang terpenting ya. Kalian harus mempunyai sikap toleransi di masyarakat. Ya, jangan membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Oh, agamanya ini tidak boleh berteman. Oh, pekerjaannya ini tidak boleh berteman. Oh, dari suku ini tidak boleh berteman, dijauhi. Jangan seperti itu. Kita harus toleransi. Jika kita sebagai agama Islam, kemudian ada teman kita beragama non-Muslim atau Kristen atau Katolik, ya, pada hari Minggu mereka beribadah, ya sebaiknya kita menyikapi atau bersikap toleransi kepada mereka. Ya, contohnya mau mengajak main teman yang non Muslim, ya biarkan mereka beribadah dulu. Setelah beribadah baru kita ajak main. Itu adalah sikap toleransi.
salah satu contoh dari sikap toleransi. Kemudian mendorong inovasi kebudayaan, ya, agar kebudayaan kita ini tidak termakan oleh zaman, bisa dikolaborasikan, bisa dilestarikan sehingga mengikuti perkembangan zaman tanpa mengurangi unsur-unsur adat istiadat yang ada pada kebudayaan tersebut. Tuh. Sekian pembelajaran dari saya tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat bagi kalian. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Mari kita tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar di rumah,